Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang berjudul The Story of Ichen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 376 bertepatan dengan bab ke 1794. Pelayan salon juga merasa tidak enak saat ini. Dia tidak tahu bagaimana memperkenalkannya kepada Malan. Yi Changmin mengerutkan keningnya dan berkata kepada pelayan salon dengan nada sombong, "Sudah, kamu keluar dulu. Aku akan berbicara dengannya." Pelayan seolah menemukan penyelamat dan segera keluar dari kamar sekalian menutup pintunya. Malan melihat Yi Changmin dengan waspada dan bertanya dengan dingin, "Hei, siapa kamu?" Yi Changmin berkata datar, "Kamu masih tidak layak untuk tahu siapa diriku." Malan langsung meludah, "Hush, wanita busuk, dari mana kamu? Kamu bahkan berpura-pura di depanku. Apakah kamu merasa hebat dengan pakaian norak dan Hermes palsu?" Yi Changmin langsung merasa marah. "Apa? Ini adalah mantel yang dipakai di Work dan dibuat khusus oleh desainer channel kelas atas untukku. Hermes milikku ini juga edisi teratas. Setidaknya harga semua barang yang aku pakai saat ini senilai 50 juta. Malan berkata dengan acuh, "Tidak perlu berpura-pura denganku. Apakah kamu menganggapku wanita norak yang tidak tahu apa-apa? Kamu malah berani mengatakan tas Hermes buruk seperti itu sebagai tas edisi terbatas. Aku beritahu kamu kalau diriku barulah orang yang memakai tas Hermes asli." Setelah itu dia segera mengeluarkan tas Hermes yang dia masukkan ke loker sebelum mandi. Dia mengaitkannya di lengan, berjalan ke depan Yi Changmin dan berkata dengan sombong, "Buka matamu lebar-lebar. Ini adalah tas Hermes asli yang sederhana dan elegan. Apakah kamu mengerti?" Yi Changmin melihat tas Hermes Malan dan langsung tertawa karena emosi. Malan mengejeknya ketika melihatnya tertawa. "Kenapa? Apakah kamu sudah tahu berani berpura-pura setelah melihat tas Hermes yang asli?" Yi Changmin menghela napas dan tersenyum dingin. "Akhirnya aku tahu apa yang disebut orang miskin yang tidak tahu apa-apa. Ternyata itu adalah orang seperti dirimu." Dia berkata dengan tatapan penuh cibiran, "Kamu bahkan berani pamer di depanku dengan tas Hermes paling biasa." Yi Changmin segera mengangkat tas Hermes miliknya dan berkata sambil tersenyum dingin, "Buka mata anjingmu dan lihat yang baik. Tas Hermes milikku bisa membeli 100 tasmu." "Kentut!" Malan berkata dengan jijik. "Tukang bual, maksudmu harga tas Hermes milikmu 10 juta? Yi Changmin tersenyum dingin dan berkata, "Harganya 15 juta. Malan menyunggingkan mulutnya, "Benar-benar tidak tahu wanita busuk, dari mana kamu? Meskipun menjualmu, tapi hargamu juga tidak senilai 15 juta. Kamu masih berani pamer di depanku. Cepat keluar, jangan menundaku melakukan spa." Seluruh tubuh Yi Changmin bergetar ketika mendengarnya. Dia sangat ingin menampar Malan dan memberi pelajaran kepada wanita kampungan ini. Tetapi ketika dia teringat kalau kedatangannya hari ini bukan untuk membandingkan tas Hermes siapa yang lebih mahal, tetapi ada hal penting, jadi dia menggertakkan gigi dan melambaikan tangannya. "Sudahlah Malan, aku tidak perlu bicara omong kosong denganmu lagi karena tidak ada artinya. Kedatanganku kali ini karena ingin melakukan transaksi denganmu." "Transaksi?" Malan mengerutkan keningnya. "Tidak ada bisnis yang perlu dilakukan antara diriku dengan seseorang yang memakai tas Hermes palsu. Cepatlah pergi." Yi Changmin berusaha menekan amarahnya dan berkata dengan dingin, "Kamu dengarkan aku dulu. Tujuan kedatanganku hari ini adalah memintamu membuat putrimu bercerai dengan Yi Chen. Cek ini akan menjadi milikmu jika kamu menyetujuinya." Yi Changmin menyodorkan cek sebesar 100 juta itu kepada Malan dan berkata dengan sangat sombong, "Cek bernilai 100 juta. Kamu bisa mengambil uang ini kalau kamu menyetujuinya." Yi Changmin tersenyum
dingin ketika melihat Malan tertegun dan berkata dengan suara sombong, "Tapi kamu harus ingat kalau kamu harus melakukan hal yang aku minta setelah kamu mengambil uangku. Jika tidak, aku bukan hanya akan memintamu mengembalikan semua uang ini, tapi aku juga akan membuatmu membayar harga yang lebih besar." Malan melihat Ji Changmin sambil membelalakan matanya dan bertanya dengan tidak percaya, "Maksudmu cek ini senilai 100 juta?" Ji Changmin tersenyum dingin dan menyindirnya ketika melihat ekspresi kaget Malan. Dia lihat tampangmu yang tidak pernah melihat dunia. Ini adalah cek tunai Citibank. Tidak pernah melihatnya, bukan? Orang sepertimu tidak akan punya kesempatan untuk melihat cek tunai berjumlah besar dalam seumur hidupmu. Ekspresi Malan langsung terlihat suram. Ji Changmin berpikir dirinya telah membuat Malan kaget sehingga tersenyum panas. Dia mengibaskan cek yang ada di tangannya beberapa kali dan berkata dengan sombong, "Apakah kamu menginginkan cek ini? Dengarkan kata-kataku jika menginginkannya. Bujuk putrimu untuk meninggalkan Yichen." Ekspresi Malan terlihat sedikit kesal. Ji Changmin masih tidak tahu kenapa ekspresi wanita ini berubah begitu cepat. Malan langsung merebut cek itu. Dia melihat dengan teliti, kemudian merobek cek itu dengan marah. Ji Changmin kaget. Dia melihat Malan merobek cek 100 juta dan berkata dalam hati, "Sepertinya aku meremehkan Malan brengsek ini. Dia bahkan merobek cek 100 juta, sepertinya ambisinya tidak kecil." Pada saat ini Ji Changmin melihat Malan menatapnya dengan tatapan penuh amarah sehingga dia berkata sambil meletakkan giginya, "Baik, kamu merasa kurang dengan 100 juta. Selama kamu dengarkanku dan meminta putrimu bercerai dengan Yichen, maka aku akan memberimu 200 juta." Setelah itu dia mengeluarkan buku cek dari tas Hermes, membuka penutup pena dan berkata dengan dingin, "Kamu pikirkan baik-baik. Jika kamu bersedia, maka aku akan menuliskan cek untukmu sekarang." Ji Changmin berkata dan berpikir di dalam hati, "Kamu hanyalah wanita kampungan yang tinggal di kota kecil. Kamu memang tinggal di Villa Thomson kelas atas, tapi kamu hanyalah orang miskin yang tidak pernah melihat uang banyak. Aku tidak percaya kamu akan menolak 200 juta yang ada di depanmu." Sewaktu dia berpikir, mata Ji Changmin terasa kabur, diikuti rasa sakit di pipi kirinya. Plak! Ternyata Malan mengangkat tangannya dan memukul Ji Changmin dengan kuat. Ji Changmin tidak pernah dipukul sepanjang hidupnya. Bahkan di dalam mimpi pun dirinya tidak menyangka kalau dalam hidup 40 tahun lebih ini dia akan ditampar oleh seorang wanita busuk. Emosinya langsung naik ke ubun-ubun. Dia berteriak sambil melihat Malan dengan tajam, "Malan, apakah kamu sudah gila? Kamu berani memukulku? Apakah kamu tahu siapa aku?" Dia baru selesai berkata dan Malan langsung maju ke depan dan menendang dadanya sehingga membuat Ji Changmin langsung terhempas dari sofa. Meskipun Ji Changmin bukan orang baik, tapi dia adalah seorang terpelajar. Meskipun orangnya sombong dan suka menindas orang, tapi biasanya dia tidak melakukannya sendiri. Jadi dirinya sama sekali tidak bisa melawan sewaktu Malan tiba-tiba memukulnya. Dia berjuang untuk bangun karena dirinya jatuh ditendang Malan. Dia memarahi Malan, "Malan, brengsek, apakah kamu sudah gila? Aku memberimu uang. Meskipun kamu tidak mau, kamu juga tidak perlu memukulku, bukan? Orang bijak memakai mulut dan tidak akan sembarangan memukul orang. Apakah kamu tidak tahu dengan teori ini?" Malan mengutuk sambil menggetakkan giginya. "Apakah yang orang bijak memakai mulut dan tidak memukul orang sembarangan? Kamu bahkan berani memakai uang kertas seorang mati untuk membodohiku. Kenapa aku tidak boleh memukulmu? Aku hari ini bukan hanya akan memukulmu, tapi aku juga akan membunuhmu." Ji Changmin hampir gila ketika mendengar ini. Dia berteriak kencang, "Apa yang kamu lakukan, brengsek? Aku menuliskan cek tunai Citibank untukmu. Kamu dengarkan baik-baik, itu adalah Bank Citibank. Meskipun kamu tidak tahu apa-apa, tapi setidaknya harus tahu sedikit pengetahuan dasar." "Brengsek!" Malan marah dan langsung maju dan duduk di atas perut Ji Changmin. Mulutnya mengutuk sambil memukul wajah Ji Changmin. "Apakah kamu anggap aku bodoh? Aku pernah tertipu seperti ini dan kamu masih berani datang menipuku lagi." Saat ini Malan teringat ketika Xiao Changkun tinggal di rumah sakit dan dia meminta putrinya mencairkan cek
sewa rumah. Setelah Yi Chen memberikan cek padanya, dia langsung membawa cek itu untuk membayar uang rumah sakit. Tidak diduga kalau nilai cek itu seharga 100 juta. Kasir rumah sakit mengejeknya saat itu, mengancamnya akan memanggil polisi untuk menangkapnya. Setelah itu dia kembali untuk cari perhitungan dengan Yi Chen. Akhirnya dia tahu kalau cek itu dibeli Yi Chen di toko pemakaman. Dia bermaksud membakarnya untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi Yi Changmin juga mengeluarkan cek 100 juta yang hampir terlihat persis dengan cek 100 juta Yi Chen waktu itu. Dalam keadaan seperti ini tentu saja dirinya sangat marah. Setelah itu yang paling membuatnya marah adalah Yi Changmin terus menekankan kata Citibank di depannya. Dalam seumur hidup Malan, dia paling membenci Citibank karena bagi dirinya pengalaman paling buruk dalam hidupnya disebabkan oleh kartu emas hitam palsu Citibank. Kemudian dirinya dimasukkan ke pusat penahanan, lalu disiksa beberapa hari oleh Nyonya Besar Xiao Weiwei dan Zhang Guipen yang besar. Beberapa hari yang singkat itu merupakan lubang hitam kehidupan Malan. Jadi dia sangat marah ketika dia melihat Yi Changmin memakai cek 100 juta untuk menipunya dan terus mengungkit Citibank. Kepala Yi Changmin terasa pusing karena dipukul Malan. Beberapa tamparan bola balik membuat wajahnya bengkak dan sangat sakit. Meskipun dia berteriak, tapi pengawalnya ada di luar pintu masuk saat ini sehingga tidak bisa mendengar suara dari dalam. Jadi dia sama sekali tidak bisa membantu Yi Changmin. Meskipun Yi Changmin sedang dipukuli saat ini, tapi dia tahu kalau mengeluarkan ponsel untuk menelepon pengawalnya sekarang merupakan hal yang bodoh dan tidak mungkin. Jadi dia hanya bisa bertarung dengan Malan. Oleh karena itu dia segera mengulurkan tangan untuk menjambak rambut Malan. Dia menariknya dengan sekuat tenaga setelah memegang rambut Malan. Malan tidak menyangka kalau wanita yang terus dia pukul ini akan menarik rambutnya. Rambutnya tiba-tiba terasa sangat sakit sehingga membuat dia berteriak kencang. Tangannya memukul Yi Changmin lebih kencang lagi. Dia memukul sambil mengutuk, "Brengsek, kamu berani menarik rambutku? Aku akan bertarung habis-habisan denganmu." Tentu saja Yi Changmin tidak bersedia, terlihat lemah karena dia sudah mendapatkan rambut Malan. Maka dia langsung mencabut paksa rambut itu dari kepala Malan. Oleh karena itu Malan kesakitan sambil menutupi kepalanya dan berteriak kesakitan. Yi Changmin melihat kalau ini merupakan kesempatan sehingga dia langsung mendorong dan menjatuhkan Malan yang ada di atas tubuhnya. Dia langsung maju dan dirinya yang duduk di atas perut Malan sekarang serta memukul wajahnya dengan kuat. "Kamu bahkan berani memukulku? Aku akan membunuh wanita sialan sepertimu." Yi Changmin sangat marah saat ini. Dia akan langsung membunuh Malan kalau memberikan sebuah pisau padanya. Saat ini pelayan di luar segera masuk setelah mendengar ada suara dan kaget setelah mendorong pintunya sehingga dia segera berlari ke kamar bos, mendorong pintunya dan berkata sambil bernapas terengah-engah, "Bos, gawat, kedua wanita itu sedang bertarung di dalam kamar." Bos langsung merasa pusing ketika mendengar kedua wanita itu bertarung. "Brengsek, bukankah mereka akan berbicara? Kenapa sampai bertarung?" Pelayan salon berkata, "Aku juga tidak tahu. Mereka berteriak histeris. Mungkin akan ada yang mati jika Anda tidak pergi melihatnya." "Brengsek." Bos salon langsung panik. Dirinya masih belum melarikan diri akan menjadi masalah kalau terjadi sesuatu dan polisi datang. Jadi dia segera pergi memeriksa situasinya dan mendengar suara pertarungan sengit di dalam sebelum sampai. Malan berteriak dari dalam, "Brengsek wanita busuk, aku tidak bisa menghadapi Zhang Guipen yang gemuk itu. Apakah artinya aku tidak bisa menghadapimu?" Sedangkan Yi Changmin berada di dalam posisi tidak menguntungkan. Dia mengutuk, "Tunggu saja, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu melihat matahari besok." Plak! Malan menampar wajah Yi Changmin lagi. "Mulut busukmu masih terus berbicara. Aku akan merobek mulutmu." Bos salon mendorong pintu dan kaget dia melihat kedua wanita yang wajahnya penuh darah sehingga dia menutup pintunya kembali. Dia berkata dengan panik, Tidak, pasti ada yang mati jika terus dibiarkan." Setelah itu dirinya segera berlari ke pintu belakang dan langsung melihat sebuah mobil dan van berhenti di depan pintu yang pintu bagasinya menghadap ke pintu. Jadi dia segera bergegas ke pintu mobil depan dan mengeluarkan Xiao Helong dan Xiao Helong
menurunkan jendela dan bertanya penuh semangat, "Tuan Bai, apakah wanita busuk Malan sudah pingsan?" Bos salon berkata dengan cemas, "Tidak, dia berkelahi dengan seseorang wanita di dalam. Mungkin ada yang mati jika terus dibiarkan. Kamu cepat masuk dan bawa pergi." Xiao Helong bertanya dengan kaget, "Ada apa? Berkelahi? Berkelahi dengan siapa?" Bos salon merasa sedikit bersalah tapi dia tidak mengungkit masalah dan membiarkan Yi Changmin masuk. Yi Changmin masuk karena memberikan uang padanya. Dia berkata dengan tergesa-gesa, "Sial, aku tidak tahu siapa itu. Kamu cepat bawa dia pergi. Semuanya akan hancur jika terjadi sesuatu. Bukan hanya aku tapi kamu juga akan hancur." Sohelong langsung membawa beberapa pemuda turun ketika mendengarnya. Sekelompok orang mengikuti bos salon datang ke pintu ruang spa. Terdengar kekacauan di dalam sebelum pintu dibuka. Sohelong menendang pintunya dan melihat Malan sedang duduk di atas seorang wanita yang wajahnya penuh darah serta memukulinya. Dia segera berkata kepada beberapa orang yang ada di sampingnya, "Bawa wanita yang ada di atas ke dalam mobil." Malan langsung berteriak panik setelah dia menoleh dan melihat Xiao Hailong. "Xiao Hailong, apa yang ingin kamu lakukan?" Xiao Hailong tersenyum licik dan berkata, "Bibi kedua, kamu sudah lama sombong dengan keluarga kami. Kamu juga mengirim ibuku ke tempat pembakaran batu bara dan sudah saatnya kamu membayar semua itu." Dia melambaikan tangan setelah mengatakannya. Beberapa orang yang ada di sampingnya segera maju dan menangkap Malan. Yi Changmin tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi akhirnya dia bernapas lega ketika melihat ada orang yang menangkap wanita yang terus memukulnya. Dirinya memaki, "Malan, aku akan menghancurkanmu. Kamu tunggu saja." Yi Changmin berkata lalu mengambil ponsel yang ada di dalam tas Hermes. Xiao Hailong langsung mengumpat ketika melihatnya, "Brengsek, kamu ingin menelpon? Simpan ponselmu. Jika tidak, maka jangan salahkan aku." Yi Changmin melihatnya dan berkata, "Ini adalah dendam pribadiku bersama Malan. Kamu tidak perlu ikut campur. Serahkan Malan padaku dan aku akan memberikan uang yang memuaskanmu." Xiao Hailong langsung emosi. Dia berkata dalam hati, "Apakah wanita ini berpikir aku bodoh menyerahkan Malan padamu? Bagaimana keluarga kami harus menjelaskannya kepada presidenmu? Selain itu, aku tidak peduli kenapa kamu ada di sini hari ini. Karena kamu bersama Malan, maka aku hanya bisa membawamu pergi bersama untuk menghindari masalah penculikan Malan." Jadi dia mengabaikan Yi Changmin dan langsung berkata kepada beberapa pemuda itu, "Ikat wanita tua ini juga dan bawa pergi bersama." Yi Changmin langsung berteriak marah ketika dia mendengarnya. "Mengikatku? Apakah kamu tahu siapa aku?" Xiao Hailong berkata dengan jijik, "Aku malas untuk tahu siapa dirimu. Kamu katakan kepada Malan siapa dirimu ketika kamu pergi ke pabrik batu bata bersamanya." Dia berkata kepada beberapa pemuda itu lagi setelah selesai berbicara, "Sumbat mulut mereka berdua." Yi Changmin berteriak, "Kamu berani menyentuhku? Aku adalah Yi Wu." Yi Changmin masih belum selesai berbicara, tapi mulutnya sudah tersumbat dengan sebuah handuk. Mulut Malan juga disumbat. Xiao Hailong segera berkata kepada mereka, "Cepat bawa mereka ke dalam mobil." Beberapa orang itu segera membawa Malan dan Yi Changmin berjalan keluar dari pintu belakang dan memasukkan keduanya ke dalam mobil. Xiao Hailong berkata kepada bos salon saat ini, "Tuan Bai, aku sarankan kamu juga cepat pergi. Jangan menghabiskan waktu di sini." Bos salon berkata, "Tidak bisa, aku masih ada beberapa peralatan bekas dan perabotan yang masih harus dibereskan." Xiao Hailong bertanya padanya, "Berapa banyak uang yang bisa dijual di harga barang-barang bekas itu?" "Tidak banyak, tapi barangnya banyak dan setidaknya bisa dijual seharga 10-20 ribu." Xiao Hailong segera berkata, "Cepat pergi. Kamu harus berada di sini beberapa lama lagi demi uang 10-20 ribu. Kamu akan rugi besar jika tidak bisa melarikan diri ke sana demi uang yang sedikit itu. Jadi aku sarankan untuk cepat pergi. Kamu juga cepat pergi dari pintu belakang setelah aku pergi." Bos salon berpikir sejenak. Benar, ada orang yang datang bersama wanita yang mencari Malan tadi. Hanya saja orang itu sedang menunggu di luar dan Xiao Hailong akan membawa pergi wanita itu. Orang itu pasti akan masuk memeriksa situasinya. Jika wanita itu tidak keluar setelah setengah jam, bukankah masalahnya akan menjadi besar nanti?
Ketika memikirkan ini, dirinya menghitung di dalam hati. Lagi pula dirinya sudah mendapatkan 200.000 dari Seo Halong dan 50.000 dari Yi Changmin. Jumlah itu sudah cukup banyak. Mungkin dirinya akan menyesal jika tidak melarikan diri sekarang. Jadi dia segera berkata kepada pelayan salon itu, cepat katakan kepada terapis dan pergi dalam 5 menit. Pelayan salon segera mengangguk. Baik bos. Mobil pan yang dibawa Seo Halong segera membawa Malan dan Yi Changmin yang wajahnya hancur pergi dari pintu belakang salon. Tidak lama kemudian bos salon membawa staf salon dan seseorang terapis pergi diam-diam dari pintu belakang dengan membawa beberapa koper yang berisi barang. Pengawal Yi Changmin masih berdiri di samping mobil Mercedes-Benz yang ada di sisi jalan dan menunggu Yi Changmin keluar dari dalam. Dia mana mungkin akan tahu kalau Yi Changmin diculik di salon biasa dan kecil seperti ini. 30 menit telah berlalu dan Yi Changmin masih belum keluar. Pengawal mengeluarkan ponsel untuk bertanya kepada Yi Changmin. Pada saat yang sama, mobil pan sedang melaju keluar kota. Seo Halong duduk di kursi belakang dengan bangga, sedangkan Malan yang diikat berada di bawah kakinya. Dia sengaja menginjak wajah Malan dengan kakinya dan berkata dengan dingin, "Malan, kamu tidak menyangka akan seperti ini, bukan?" Malan tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa merintih beberapa kali. Pada saat ini ponsel tiba-tiba berbunyi dari tas Yi Changmin. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita selanjutnya. Tetapi sepertinya di part ini, di video ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya, di bab berikutnya, di video selanjutnya.